Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rosyadi yang merupakan salah satu dosen atau pengajar di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Program studi Manajemen Informatika Diploma 3. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu manajemen umum ataupun manajemen organisasi. Adapun video yang saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam pernyataan ini, dosen harus unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran, baik menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen umum, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diampu pada semester awal atau semester 1 dengan bobot 2 SKS ya. Nah, mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan mata kuliahnya ataupun hasilnya dari pertemuan mata kuliah manajemen umum. Yang pertama diantaranya adalah manajemen. Ini menjelaskan tentang pengertian dan pengaturan dan pengetahuan serta pemahaman tentang dasar-dasar dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasi dan pengawasan dari sebuah organisasi atau perusahaan atau yang lainnya, sehingga manajemen ini dapat menghadapi sebuah dilematis ataupun mencarikan solutif pada sebuah ilmu manajemen. Dan perkembangan manajemen sekarang perlu dipahami. Itu deskripsi tentang mata kuliah manajemen umum. Terus yang selanjutnya adalah adanya prinsip pencapaian pembelajaran program studi. Di sini mahasiswa harus menghasilkan ataupun memiliki sifat. Yang pertama adalah sikap. Jadi mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas argumen dan apa pernyataan yang disampaikan dalam pemikirannya, sehingga perlu adanya tugas-tugas ataupun karya ilmiah yang berhubungan dengan sikap. Selanjutnya yang kedua adalah pengetahuan. Jadi mahasiswa harus menguasai konsep teologi bidang pengetahuan ilmu manajemen secara utuh dan konsep teoritis bagian khusus bidang pengetahuan di dalam manajemen perusahaan, manajemen sumber daya manusia yang meliputi sumber daya sumber daya tenaga kerja, sumber daya alam, serta pemasaran serta keuangan. Di sini perlu digarisbawahi bahwa mahasiswa dapat mengetahui pengetahuan tentang capaian program studi. Yang ketiga, keterampilan umum. Jadi mahasiswa di sini mampu menerapkan pemikiran yang baru, yang kritis, yang sistematis dan inovatif. Dalam hal ini adalah konteksnya adalah pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen. Diharapkan adanya pengetahuan umum ini, mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilainya manajemen di dalam organisasi atau
di perusahaan dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran, yaitu keterampilan dasar atau keterampilan khusus. Ya, jadi mahasiswa di sini dapat menerapkan tentang konsep-konsep dasar manajemen umum yang sistematis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini. Berikutnya adalah yang terakhir pembelajaran ini adanya tentang Al-Islam, karena kami di sini di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan itu di bawah Yayasan Muhammadiyah perlu ada kolaboratif pembelajaran manajemen sesuai dengan pemahaman agama. Dan selanjutnya di sini saya akan menggambarkan tentang bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adanya mampu memahami dan menjelaskan tentang pengantar teori manajemen. Yang kedua tentang evolusi manajemen, sejarah dan perkembangan ilmu manajemen. Yang keempat perencanaan strategis. Yang kelima pemecahan masalah. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan di dalam model pembelajaran, di mana pembelajaran ini juga dibutuhkan dukungan. Yang pertama tentang buku, terus jurnal, opini, dan juga hasil riset, referensi terkait dengan dasar-dasar di dalam manajemen. Dan diharapkan nanti mahasiswa dapat mengarah atau membaca tentang masalah buku, jurnal, literatur yang lain yang bisa dihasilkan untuk proses pembelajaran. Berikut ini adalah praktek ataupun cara pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami program studi manajemen matematika pada kesempatan hari ini, materi mata kuliah hari ini adalah manajemen umum atau perusahaan. Ya, di sini akan saya jelaskan sebelum materi kita mulai. Yang pertama adalah ini bersifat teori 2 SKS ya, di semester awal. Nah, di sini kami atas nama Imam Musyadi sebagai dosen pengampu bahwa ini modelnya langsung teori, pelajarannya atau mata kuliahnya adalah model teori. Di dalam sini nanti akan kami jelaskan tentang deskripsi mata kuliah tentang manajemen. Yang pertama adalah tentang masalah penjelasan tentang pengertian dan pengetahuan serta pemahaman untuk mengelola organisasi atau perusahaan. Capaian pembelajaran ini yang pertama adalah sikap. Jadi nanti mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab
atas argumen dan pemikiran yang diimplementasikan pada kuliah ataupun di dunia nyata. Yang kedua adalah tentang pengetahuan. Jadi capaian pembelajaran program studi ini yang kedua adalah pengetahuan. Jadi mahasiswa dapat menguasai konsep yang bersih tentang bidang pengetahuan ilmu dasar-dasar manajemen yang mendalam. Yang ketiga adalah keterampilan umum. Jadi mahasiswa itu mampu berpikir logis ketika nanti dapat materi perkuliahan manajemen, bahwa mahasiswa itu dapat pemikiran yang logis dan kritis terhadap ilmu manajemen sekarang. Anda bisa melihat sekarang banyak perusahaan yang dulunya itu sistem pembeliannya model tradisional, sekarang sudah mulai online semuanya. Dan di manajemen rumah tangga ini tujuannya diantaranya mahasiswa itu dapat mengaplikasikan ilmu manajemen dan dunia online-nya. Itu yang keempat adalah tambang khusus. Jadi materi ini mahasiswa harus bisa menerapkan konsep-konsep manajemen secara sistematis, baik secara tradisional, modern atau yang akan datang. Yang kelima ini berhubungan dengan namanya, karena kita di perguruan tinggi Muhammadiyah ada hubungannya antara al-Islam dan Muhammadiyah. Jadi mahasiswa itu bisa menerapkan pemahaman mata kuliah manajemen ini yang terukur sesuai dengan syiar Islam dan organisasi Muhammadiyah. Itu terus selanjutnya adalah capaian mata kuliah. Yang pertama tentang teori manajemen, terus yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen. Kegiatan ini bersifat adalah model ceramah, demonstrasi, dan latihan dan tugas. Untuk penilaian nanti ada tertulis dan performan atau unjuk kerja hasil dari data. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, itulah data-data dari mata kuliah, pembelajaran mata kuliah manajemen umum. Sumber dan referensinya diantaranya adalah Abu Zina, buku Ahmad Ibrahim, manajemen syariah, terus Abdullah dari Budianto, pengetahuan manajemen, dan lain sebagainya. Marilah kita akan belajar tentang definisi manajemen. Untuk pengertian dari manajemen, yaitu yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen as of science adalah bersifat interdisiplin. Jadi ilmu manajemen itu sebenarnya ilmu ini akeh, dari orang teknik bisa, dari orang kiai bisa, dari gimana pengertiannya? Dan ilmu sosial bersama. Ini terus yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem manajemen sistem adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen bagian secara keseluruhan saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi di sini kita itu punya bagian-bagian. Mungkin ada bagian tentang dari organisasi itu ada bagian pemasaran, ada keuangan, ada produksi, ada IT-nya, ada manajernya. Dan itu saling berkaitan. Makanya saling di dalam organisasi itu harus satu tujuan, buat satu kelas. Nah, dengan keluarga, omah, kok beda tujuan itu akan rancu. Makanya saya udah bulan-bulan ngomong menerangkan bahwa kalau ada satu kelas itu kompak, nanti enak. Oh, mau masuk kuliah bersama-sama, enggak bersama-sama, biasanya juga akhirnya enak. Nah, ini sama. Bagian ini sangat berkaitan. Contoh, bagian keuangan, terus apa lagi? Bagian
pemasaran, produksi ya satu tujuan. Oh, ingin maju ke perusahaan, makanya dengan itu harus ada ilmunya. Kamu kuliah itu harus mempunyai ilmu. Ojo asal malu. Jangan namanya mahasiswa tapi lama baca. Ya, ini ya. Kenapa? Bagian dari manajemen pribadi. Ya, lanjut. Nah, terus diantaranya manajemen dari suatu fungsi. Ada suatu rangkaian kegiatan yang masa kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan yang lain. Walaupun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Maksudnya apa ini? Di dalam kamu bekerja, di dalam berorganisasi, ketika ada masalah yang satu, contohnya bagiannya dari bagian pemasaran, tapi ini kudu nunggu kebijakan dari keuangan. Kasus kayak kemarin ada kegiatan, harusnya dengan itu punya inisiatif sendiri bahwa program itu bisa dilaksanakan tanpa keuangan. Contohnya, jangan ingin mengenalkan produk, kalau jangan kenal dunia media sosial, ya kamu dan dipakai produknya lewat TikTok lagi, dan lainnya. Terus sebagai proses, jadi Anda di sini itu sebagai proses. Contohnya, yang kuliah ini ujian, bayar, data, bayar udah mahal, ya. Jangan orang kuliah, mana-mana orang. Ya. Mana coba yang orang lulus, jangan ulang lagi. Oh, katanya dosennya bermasalah. Nah, dosennya disalahkan. Kata balik-balik, kayak contohnya ya. Nah, ini adalah proses bagian dari manajemen. Saya sudah ngomong bulan-bulan, saya sudah cerita bahwa namanya kegiatan di manajemen pendidikan tinggi itu tanggung jawab adalah orang di sini karena Anda sudah semakin dewasa. Nah, ini akhirnya apa? Tambah lagi manajemen sebagai suatu profesi. Dengan besok jadi ahli IT. Profesi itu IT. Dengan mas-mas mbak itu, nah bisa banyak juga prakteknya. Biar IT sekarang itu nyaman untuk diri sendiri. Masa depan itu ada di tanganmu. Ya, itu ya. Dengan apapun bentuknya, dengan orang tua itu akan pensiun. Besok kamu akan merasakan jadi orang tua. Maka saya sudah ingatkan bahwa profesi ini kesempatan digunakan waktu kamu punya. Teman-teman, bener waktunya hilang, habis. Makanya gimana seperti contoh biar pribadinya bisa. Nah, dengan contoh pribadi, kami dari kampus juga menata sistem akreditasi dosennya, jurnalnya. Ya, kemarin kami sudah ingatkan nanti habis ini ada akreditasi lagi juga sama akreditasinya S1 apa? Informatika. Jika kita berusaha maksimal, nilainya baik sekali kayak di manajemen informatikanya, karena kita udah sama di perusahaan juga sama. Sekarang ada namanya standar ISO dan lain-lain. Nah, dari sini ada yang menanyakan enggak? Kalau mau tanya, ya. Nanti juga saya kasih kuis. Dari sini bab 1 enggak. Jadi kamu ada tanya enggak sebelum kita mulai kuisnya? Tanya aja, manajemen tahu Bang. Apa pengen jadi usaha besar, kecil apa besar? Kerjaan aja. Ini contohnya nanti kuis ya. Ya. Oke. Nah, kuisnya kerjain ya.